bantahan keras ya kepada dari YouTube yang mengatakan membaca Al-Quran dengan lagu itu, dengan irama itu adalah hukumnya haram ya. Ini justru menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi beserta sahabat-sahabatnya, Imam Foroni menyatakan ya juz wa yustahab, boleh dan disunahkan. Kan pagi ini ahli dalam Al-Quran ya, bahkan ahli tafsir, ahli hadis, dan kalau saya dengar di episode sebelumnya itu pagi masih ada sisa-sisa suara. Ya, gitu, alhamdulillah Pak Andre. Ya. Karena memang tujuan saya dengan Pak Andre ini ingin ilmu yang sedikit ini ingin bermanfaat untuk ke seluruh ya umat, bukan hanya orang Indonesia aja, kalau bisa ya umat-umat yang seluruh mancanegara, insya Allah. Hadis Nabi juga menyatakan ada iqra'ul Quran biluhunil Arab ya, waswat, bacalah Al-Quran dengan lagu-lagu dari Arab dan suara-suaranya. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ditulis juga dalam kitab ini. Ada lagi Rasulullah bersabda yang menyatakan bahwa zainul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawatal hasan yazidul Qur'ana husna. Ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara indah di antara kalian, karena ketika Al-Qur'an itu disuarakan dengan suara yang indah, dengan irama yang merdu, ya, suara yang betul-betul merdu, maka yazidul Qur'ana husna, tambahlah Al-Qur'an ini keindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian yaitu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Hari ini kita akan membahas satu tema khusus, yaitu tentang hukum melakukan bacaan Al-Quran. Baik. Jadi nanti kita akan tanyakan pada Robi kita, apakah membaca Al-Quran dengan dilakukan itu hukumnya bagaimana. Nanti kita dengarkan langsung. Alhamdulillah Robi kita sudah hadir. Assalamualaikum Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Haji Andre juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan pemirsa juga demikian. Amin. Bagi kita hari ini akan membahas tentang tema yaitu hukum melakukan bacaan Al-Quran. Baik. Kan pagi ini ahli dalam Al-Quran ya, bahkan ahli tafsir, ahli hadis, dan kalau saya dengar di episode sebelumnya itu pagi masih ada sisa-sisa suara. Ya. Gitu, alhamdulillah Pak Andre. Ya. Baik, silakan menyapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, rupanya sekarang ini udah episode yang ke-35. 35 kan? 35, alhamdulillah. Saya kadang-kadang suka lupa episode ini. Jadi alhamdulillah saya masih ingat Pak. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan pemirsa juga ingat ya. Karena banyaknya dari pemirsa yang suka ngirim ya WA kepada saya, katanya episode nomor sekian tolong dikirim. Ya, gitu. Ya, ini ada pilihan ya, ada pilihan, kemudian ya minta supaya dilengkapi semua. Ya alhamdulillah saya share, karena memang tujuan saya dengan Pak Andre ini ingin ilmu yang sedikit ini ingin bermanfaat untuk ke seluruh ya umat, bukan hanya orang Indonesia aja, kalau bisa ya umat-umat yang seluruh mancanegara insya Allah. Sehingga ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang masyhur, ya ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, yang diantaranya tentunya berkat Allah memberikan ilmu ya kepada saya, walaupun baru sedikit, akan tapi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Amin. Bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga mungkin di antara pemirsa ada yang kurang sehat, mudah-mudahan disembuhkan. Yang sudah ada yang meninggal dari keluarganya, mudah-mudahan min ahlil khair, ya. Orang yang bahagia dunia akhiratnya. Amin. Dan mudah-mudahan putra-putrinya soleh dan solihah. Amin. Dan perjuangan
yang dilakukan baik untuk masjid, mushola, madrasahnya dimudahkan oleh Allah. Amin. Termasuk untuk pesantren modern Darus Sholihin yang kami sedang bina, sedang bangun. Amin. Tahfiz, gedung tahfiz Quran ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan semua yang berinfak berjariah mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda. Amin. Dan penyakit yang namanya musibah COVID-19 mudah-mudahan segera sirna ya. Amin. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Amin. Termasuk di Arab Saudi juga, sehingga Amin. ibadah umrah dan haji dimudahkan lagi. Amin. Ya katakanlah normal kembali. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Pak Andre ada masalah yang penting untuk kita ya kaji, kita bahas, yakni sekitar Hukum melakukan membaca bacaan Al-Quran. Kenapa ini dibahas ya? Ya. Karena ya baru-baru ini rupanya ada pemirsa yang mendengar di sebuah YouTube, ya bahkan dikirim juga kepada saya YouTube-nya, ada seseorang yang nggak usah sebutkan namanya, bahwa yang menyatakan dengan tegas, dengan terang-terangan bahwa haram hukumnya membaca Al-Quran dengan lagu. Ya, nah sehingga menurut saya tentu ini pandangan Pak Ustadz ini harus kita luruskan. Ya, alhamdulillah Pak Andre tadi menyebutkan kepada saya pakar ya, Al-Quran. Sebenarnya saya ini bukan pakar tapi masih pakir ya. Masih banyak kekurangan dalam masalah ilmu Al-Quran yang sangat luas dan dalam ini. Namun walaupun demikian tentu ada sedikit ilmu ini ingin juga bermanfaat, terutama kepada katakanlah ustadz-ustadz yang mungkin belajarnya belum puluhan tahun, baru hanya tahun 1 tahun 2 tahun, katakannya Iqra juga mungkin belum begitu ya fasih, tapi sudah berani berfatwa ini haram dan sebagainya ya. Padahal kami di Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta, di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan di UIN yang belajar ke-Al-Quranan, terutama di PTQ dan di IIQ itu Pak Andre ada belajar istilahnya materi tausyih ya, nagomat, ada belajar tentang masalah ilmu nagom, ilmu lagu-lagu dalam Al-Quran. Ya, kalau di PTIQ Jakarta dosen nagom itu Sayyid Muhammad Asiri, sekarang udah meninggal, Allah yarham, mudah-mudahan min ahlil khair ya. Amin. Kemudian untuk di S2 waktu di IIQ itu yang belajar nagomnya enggak tanggung-tanggung Menteri Agama. Ya. Bapak Kiai Doktor ya Habib Sayyid Agil Munawar MA itu mantan Menteri Agama. Beliau selain memberikan kajian namanya Madzhabut Tafsir, materi Madzhabut Tafsir, madzhab tafsir dari zaman klasik sampai modern, juga beliau mengajarkan ilmu ya nagom itu ya, ilmu nagomat istilahnya atau tausyih nagomat. Nah, oleh karena itu perlu kita luruskan dan kita jelaskan sebenarnya bagaimana hukum kaitan dengan membaca Al-Quran dengan lagu, ya, istilah bahasanya dengan nagom. Nah, saya alhamdulillah Pak Andre ketika jalan-jalan di tanah suci, ditulis di sini Makkah Al-Mukarramah ya, Dzul Hijjah tahun 1426 Hijriah, bertepatan dengan bulan Desember 2005. Ini alhamdulillah saya ketemu dengan sebuah kitab yang sangat bagus, cukup tebal dan komplit pembahasannya. Judul kitabnya adalah mungkin pemirsa juga ada yang belum tahu karena di Indonesia kayaknya belum saya lihat itu. Belum dijual, maksudnya belum ada di toko. Ini ada di Mekah ya. Judul kitabnya adalah At-Tabyin fi Ahkami Tilawatil Kitabil Mubin ya. Jadi lengkapnya judulnya At-Tabyin fi Ahkami Tilawatil Kitabil Mubin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, at-tabyin itu dari kata bayyana yubayyinu tabyinan, artinya penjelasan, uraian. Fi ahkami tilawatil kitabil mubin, dalam hukum-hukum bacaan kitab suci mubin itu yang menerangkan berbagai hal. Dikarang oleh namanya Qadhi Syar'i Beirut. Kalau bahasa Indonesianya Qadhi Syar'i Beirut itu ketua pengadilan agama di Beirut, Libanon. Di Beirut, Libanon. Nama pengarangnya Syekh Abdul Latif, ya. Syekh Abdul Latif pengarang kitab At-Tabyin ini. Kemudian takdim itu artinya dikasih kata pendahuluan, Sohibus Samahah
Mufti Al-Jumhuriyah Al-Lubnaniyah Dr. Syekh Muhammad Rashid Roghib Kobani. Artinya kitab ini diberikan kata pengantar lah gitu ya oleh seorang ulama besar namanya Mufti Al-Jumhur Al-Lubnaniyah, ini Mufti Republik Libanon. Jadi di Libanon ini rupanya diangkat jadi mufti ya. Mufti itu memberi fatwa hukum halal haram dan sebagainya. Pengarang namanya Dr. Syekh Muhammad Rashid Roghib Kobani. Nah, di dalam kitab yang diberi nama At-Tabyin fi Ahkami Tilawatil Kitabil Mubin ya, tadi dikemukakan di sini dijelaskan ada judul khusus Hukmu Qiraatil Qur'anil Karim bil Alhan. Jadi judulnya atau temanya Hukmu Qiraatil Qur'anil Karim bil Alhani. Artinya hukum membaca Al-Quran yang mulia dengan menggunakan lagu ya. Yeah. Alhan ini jamak dari lahnun, artinya adalah atagoni wa tatrib, yakni hukum melakukan bacaan Al-Quran. Nah, berkaitan dengan masalah melakukan bacaan Al-Quran ini, bahwa kalau masalah tajwid Bandre, artinya membaca Al-Quran dengan sesuai tajwid, karena kan tajwid sendiri punya arti adalah al-ityan bil jayyid ya. Artinya ketika mengungkapkan sesuatu bacaan Al-Quran misalnya dengan jayyid itu dengan bagus. Itu namanya tajwid. Nah, kaitan dengan masalah tajwid itu sendiri memang ulama telah sepakat bahwa ketika orang membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena dalilnya itu sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Ini surah Al-Muzammil ayat 4. Masih suara sisanya. Sisa suara itu. Itu aja sisa. Ya, ini waktu muda mungkin agak lebih baik kan, ini sudah tua ya. Jadi Allah Ta'ala tadi nyatakan sekali lagi Pak Andre, warattilil Qur'ana tartila. Artinya warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya bacaan. Artinya pengertian tartil di sini kata ada Imam atau Sayyidina Ali menafsirkan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tentang di mana harus berhenti ketika membacanya. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini, bagaimana pandangan para ulama kita tentang membaca Al-Quran dengan masalah lagunya. Ya, dengan lagu. Di sini dikatakan di halaman 134 dalam kitab At-Tabyin fi Ahkami Tilawatil Kitabil Mubin ya. Itu dijelaskan di sini fadzahaba ila ibahati zalika al-Imam Abu Hanifah. Jadi di sini dikatakan bahwa tahsinu shaut bil Quran mandubun ilaih wala niza'a fihi bainal ulama. Mengenai masalah membaguskan suara untuk membacakan ayat suci Al-Quran, mandubun ilaih, hukumnya disunahkan untuk dibaguskan ya, dianjurkan. Wala niza'a fihi, dan tidak ada pertentangan pendapat ulama di dalamnya, bainal ulama, di kalangan ulama. Walakin hilafuhum bil qadar az-zaid ala tahsin wa tajin wa huwa al-isti'anah bil alhan. Yang menjadi ada hilafiyah itu di kalangan ulama, selain tajwidnya tadi bagus, juga ada tambahan lagu. Misalnya ada kan lagu bayati, ada lagu misalnya soba, ada hijaz, ada sikah, ada jiharka, ada ras ala nawa, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada semacam perbedaan pandangan ulama. Ada 7 ya Pak Kiai? Ya, ada ya 7 yang pokok ini ya. Nah, kemudian di sini fazahaba ila ibahati zalika, dan telah berpendapat untuk membolehkan ya membaca dengan lagu-lagu tadi al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, yakni Imam Abu Hanifah atau lebih populer dengan Imam Hanafi ya, dengan para sahabatnya. Kemudian wa Syafi'i wa ashabuhu, demikian juga Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan boleh. Wa qala al-Fawrani, dan Imam Al-Fawrani telah berkata, Al-Fawrani sendiri nama lengkapnya huwa Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Fawran Abul Qasim Al-Fawrani Al-Marwazi. Itu ya lengkapnya, ya disingkat dengan Imam Al-Fawrani.
Beliau mengatakan minas Syafi'iyah, ya, beliau sendiri dari kalangan madzhab Syafi'i, ya juzu wa yustahabu. Jadi membaca Al-Qur'an dengan lagu itu ya juzu boleh, dibolehkan. Wa yustahabu bahkan disunatkan. Ya, artinya bukan hanya sekadar boleh tapi diberi pahala Disunatkan. ketika kita membaca ayat Al-Qur'an dengan lagu-lagu itu. Ini tentunya sebagai bantahan keras ya kepada dari YouTube yang mengatakan membaca Al-Qur'an dengan lagu itu, dengan irama itu adalah hukumnya haram. Ya. Ini justru menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi beserta sahabat-sahabatnya, Imam Foroni menyatakan ya juz wa yustahab, boleh dan disunahkan. Dan Pak Andre, hadis Nabi juga menyatakan ada iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, ya, waswat, bacalah Al-Qur'an dengan lagu-lagu dari Arab dan suara-suaranya. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ditulis juga dalam kitab ini. Ada lagi Rasulullah bersabda yang menyatakan bahwa zainul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara indah di antara kalian, karena ketika Al-Qur'an itu disuarakan dengan suara yang indah, dengan irama yang merdu, ya, suara yang betul-betul merdu, maka yazidul Qur'ana husna, tambahlah Al-Qur'an ini keindahannya. Ya, beda dengan bacaan yang seenaknya, yang tidak indah, maka akhirnya menjadi kurang istilahnya kurang mantap. Ya, contohnya misalnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, pada tahun 1987 yang lalu ketika saya menjadi duta negara RI, ya, untuk musabaqah tahfiz Quran dan tafsir bahasa Arab di tingkat internasional di Mekah. Kan banyak peserta-peserta dari mana-mana ya. Yang saya ingat tidak kurang 40 negara lah, ya. Termasuk dari negara Afrika, ya, bahkan istilahnya dari Mauritania. Nah, karena di tingkat internasional itu kan bedanya dengan di nasional, di kita kalau di nasional habis baca kita bisa pergi karena enggak dikasih tempat khusus. Kalau di internasional di Mekah sana harus kumpul lagi, harus kumpul, dan masing-masing negara itu pesertanya dikasih tempat duduk. Dan tempat duduknya itu di depannya dikasih nama ya? Bahasa, 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian artinya gitu. Ya, misal Misr pakai mim sodro, di bawahnya Egypt, di bawahnya Mesir. Indonesia juga Indonesia. Jadi ketika nggak ada ketahuan bahwa ini ya bolos, mungkin penilaian juga. Nah, jadi kita tahu bahwa yang baca ini dari negara mana, ya, karena kan tempat duduknya jelas. Nah, saya mendengar ada dari negara ya Afrika itu yang membacanya menurut saya nggak pakai irama sehingga kurang sedap kedengarannya. Sebagai contoh Pak Andre yang saya masih terngiang-ngiang, bacanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini seperti ini di tingkat internasional. Ada yang bunyinya seperti itu. Iramanya nggak ada jadi. Iramanya nggak enak sama sekali. Nah, ini yang semacam ini jelas menurut saya nggak bagus ya. Jadi harus ada iramanya. Bahkan ada hadis Bukhari lagi, man lam yatagonna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengiramakan ketika membaca Al-Quran, maka bukanlah dari umat kami. Jadi artinya betul-betul ada hadisnya. Bahkan ada sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kenal suaranya bagus, berirama ketika membacakan ayat Qur'annya. Rasulullah memuji dengan kata-kata laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud alaihissalam. Artinya sungguh engkau telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Daud alaihissalam. Menurut riwayat Pak Andre, Nabi Daud itu dulu ketika membaca Zabur luar biasa indahnya suaranya, sampai katanya burung yang sedang terbang aja mendengar suaranya diam dulu ya, jin-jin pada datang untuk mendengarkan suara yang merdu dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, dan ketika saya tahun 2016 yang lalu ada kesempatan rihlah ilmiah, ya, berkat NRA bisa kita ke istilahnya Aman Aqsa, kita mampir di Palestina ini, rupanya dengan kuburan Nabi Daud alaihissalam. Ya, rupanya saya sempat berziarah kepada makbarohnya Nabi Daud alaihissalam.
Ya, rupanya beliau karena suaranya bagus ya, sampai yang di pinggir-pinggir juga sedang dibacakan rupanya Zabur tuh oleh orang-orang Yahudi ya, itu dengan lagu-lagu seperti itu. Nah, jadi hadisnya menyatakan dengan jelas seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa dalam masalah bacaan Al-Quran ini nggak bijaksana ya kalau seorang ustadz, seorang kiai langsung memutuskan bahwa melakukan Al-Quran itu hukumnya haram misalnya. Yang lebih bijaksana itu saya cenderung kepada pendapat Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ada seorang ulama besar yang dari Damaskus ya. Nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya yang diberi nama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini barangkali Pak Andre juga baru lihat nih ya, pemirsa juga baru lihat, judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, kalau diterjemahkan uraian berkaitan dengan etika para penghafal Quran. Ya, hamalah itu artinya pembawa, maksudnya penghafal Al-Quran. Bahkan saya punya 2 cetakan Pak Andre, kalau ini Darun Nafais ya. Kalau yang satu lagi lebih cantiknya, ini cetakannya dari Darul Minhaj namanya, itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran juga, karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ya An-Nawawi. Bahkan cantiknya kenapa? Ya ininya ada pinknya itu. Ada pinknya juga lebih menarik lah dibandingkan dengan yang tadi. Ya. Ditambah lagi selain At-Tibyannya Pak Andre, saya kurang puas kalau tidak punya syarahnya. Nah, ternyata rupanya ada syarahnya, judulnya Al-Bayan Syarah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi Al-Bayan juga artinya penerang ya, penjelas mengenai Syarah Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dikarang oleh Abu Aish Abdul Mun'im Ibrahim ya. Ada penjelasannya. Ada penjelasannya, dan alhamdulillah saya beli di Makkah Al-Mukarramah Dzulhijjah 1425 Hijriah atau Yanayir itu bulan Januari 2005. Setiap beli selalu ditandain Pak? Ya, kita tandain supaya jadi tahu bahwa belinya tanggal berapa. Tanggal berapa dan di mana ya. Pakai uang siapa? Jadi alhamdulillah kalau uangnya ya, kecuali kalau ada seorang yang misalnya ingin kadang-kadang ada yang datang juga yang menyatakan bahwa karena pakai tahu bahwa suka ngarang kitab, suka nulis buku. Ya, saya ingin supaya dapat pahala, kan nanti jadi referensi, jadi referensi, jadi istilahnya sumber rujukan. Nah, mungkin saya nggak bisa ngarang, tapi pakai yang bisa ngarang. Nah, saya menyumbangkan atau wakaf lah untuk kitabnya sekian ya, banyaknya. Pahalanya ikut serta. Pahalanya ikut serta. Ada juga yang seperti itu. Amin, ya. Amin. Jadi insya Allah saya tidak nolak ya kalau memang dia ikhlas. Gitu. Amin. Amin. Nah, jadi di dalam kitab At-Tibyan tadi itu, Pak Andre, Imam Nawawi menjelaskan begini. Qala Imam Nawawi rahimahullah fi Tibyan, qala ulama yustahabu ahsinus saut bil qiraah malam yahruj an hadil qiraah bitamtid. Fa in aqrata hatta zada harfan au akhfahu fa huwa haramun. Ya, wa amal qiraah bil arhan faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi maudhi'in ya akrahuha wa qala fi mawdi'in akhar la akrahuha. Qala ashabuna laisat ala qalaini bal fihi taksirun. In akrata fi tamtiti fajawazal hada fa huwa alladhi karaha wa in lam yujawiz fa huwa alladhi lam yakrihu. Ya, kurang lebih artinya begini, bahwa Imam Nawawi ini punya pandangan bahwa sesuai dengan pendapat para ulama, katanya disunatkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran selama tidak menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Karena Imam Syafi'i sendiri ada fatwa yang memakruhkannya, tidak menyukai beliau untuk dilakukan. Tapi dalam tempat yang lain, di kondisi yang lain, Imam Syafi'i tidak memandang makruh, dalam arti justru menganjurkan membaca dengan lagu tadi. Nah, ini kata para ulama sebagai penjelasnya di tafsil. Tafsil itu artinya ada rincian. Jadi kalau misalnya bacaan Al-Quran itu tidak melanggar kaedah-kaedah tajwidnya dengan adanya lagu tadi, itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi kalau misalnya bacaan Al-Qurannya dengan lagu tadi justru
menjadi keliru dengan kaidah tajwid yang tidak sesuai lagi, itu yang dilarang. Bahkan di sini haromun ini bisa diharamkan di dalam kaitan dengan kajian masalah bacaan Al-Quran tadi. Nah, jadi ini yang menurut saya bijaksana ya. Jadi tidak mengharamkan secara mutlak, tidak juga membolehkan secara mutlak. Ya, karena kalau seperti itu ini akan keliru dalam memberikan fatwa. Jadi kalau misalnya bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid, terus diiramakan yang betul-betul merdu dan syahdu, bahkan kita kadang mau nangis dengan bacaan-bacaan yang merdu tadi, ya, seperti Pak Haji Muammar Z.A, seperti Abdul Basit Abdul Somad kalau di Mesir ya, itu kan bacaannya bagus-bagus Pak Andre dengan lagunya yang sangat indah itu. Nah itu tentunya kalau tidak bertentangan dengan masalah kaidah-kaidah tajwidnya, ya tidak ada masalah. Bahkan di perguruan tinggi Al-Quran sendiri dan di Institut Ilmu Al-Quran, ya, perguruan tinggi Al-Quran disingkat dengan PTIQ, kalau Institut Ilmu Al-Quran disingkat dengan IIQ, itu dijadikan semacam materi tentang tausyih nagomat ini. Ya, misalnya aja mungkin sebagai pemirsa ingin mendengar juga apa sih tausyih atau pola untuk melakukan lagu namanya bayati misalnya yang paling dasar. Di mana bayati ini Pak Andre ada 3 tingkatan. Ada istilahnya, ini untuk pengetahuan aja ya, barangkali pemirsa juga belum tahu, karena awal saya alhamdulillah kuliah di PTIQ yang 7 tahun dengan di IQ yang 2 tahun itu. Jadi bayati ini ada 3 tingkatan, ada bayati koror, maaf ya, bukan kolor ya, tapi koror pakai ro, koror, ada bayati jawab, ada bayati jawabul jawab, sebagai pola untuk kita melakukan ketika membaca Al-Quran. Ya contoh misalnya yang saya masih hafal, saya menghafalkan tausyih ini waktu kuliah di PTIQ. Kuliah PTIQ tahun 982, selesai tahun 88. Sekarang udah 2020. Udah berapa tahun Pak Nek? 1988, sekarang 2020. Tapi masih kayaknya masih ingat aja. Ya, misalnya ini contoh sedikit aja. Misalnya dalam tausyih bayati yang tingkatan koror ya, dasar, itu bunyinya seperti misalnya Nurun Nabiyyi 'alal 'awalimi asfara fa'abana asbab ar-rasyadi wa alhara. Ini sebutnya tausyih bayati koror. Nah ada lagi Pak Andre, nanti tausyih bayati jawab. Kalau tausyih bayati jawab itu bunyi tausyihnya adalah wa syari'atul Islam wa syari'atul Islam raqarwa'uha wal kufru asbaha jayshuhu mutaqahkira. Ini disebutnya bayati jawab. Tawasihnya. Ada lagi bayati jawabul jawab, ini lebih tinggi lagi ya. Yang baitnya lamma ata khairul anami bidinihi wal halama aqadal huwata minal ura. Ini adalah jawabul jawab yang lebih ya tinggi ya. Itu sebenarnya tausyih tadi. Jadi kalau misalnya membaca Al-Qur'an dengan istilahnya irama, tidak sampai istilahnya menyalahi lah kaidah-kaidah tajwid, itu ulama-ulama tadi termasuk Imam Syafi'i,
dan yang lainnya tidak mengharamkan, artinya membolehkan, bahkan ada dikatakan yustahabu, disunahkan. Tapi kalau misalnya melakukan Al-Quran Pak Andre dengan irama yang kira-kira membahayakan kepada tajwid, ini jelas diharamkan, tidak boleh. Misalnya saya pernah mendengar ada di daerah Sunda ya, karena saya aslinya dari suku Sunda, ada yang usul atau mengungkapkan bagaimana kalau bacaan Al-Quran ini disesuaikan dengan lagu daerah Sunda, misalnya irama Sunda. Irama Sunda, kan di Sunda itu ada lagu namanya Kinanti ya. Jadi di antara yang saya masih ingat itu Kinanti itu ada kata-kata misalnya budak letik bisa ngapung naka kalayangan. Nah kemudian bacaan Al-Quran misalnya disamakan dengan irama dengan lagu itu. Katakanlah misalnya Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Ya karena ada yang harusnya pendek dipanjangkan, tajwidnya yang harusnya panjang dipendekkan. Ini menjadi rusak. Harusnya kan bacaannya yang pas itu, yang sesuai dengan tajwid adalah Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi enggak makobir, enggak seperti itu. Nah ini akan mengganggu kepada tajwid, itu yang diharamkan. Atau misalnya ada juga lagu di Sunda itu istilahnya ada lagu namanya Pak Andre Cincang Keleng. Ada jadi Manuk Dadali ya. Ada kan Manuk Dadali itu yang kurang lebih yang saya dengar mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah kepada ayat Quran misalnya dia mengumpamakan ya contohnya seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jelas keliru dan tidak boleh. Ini kena contoh aja ya. Nah, kenapa kelirunya? Karena na'budu nggak ada wawunya, nggak ada huruf madnya, dibaca panjang, padahal kan harusnya pendek. Ada juga yang undangan gitu Pak. Nah sementara nasta'in itu kan mad adil sukun, bisa 3 wajah, bisa qasar dengan 2 harokat, bisa tawasud dengan 4 harokat, bisa tul dengan 6 harokat, minimal 2 harokat. Nasta'in. Kalau ini tadi kan jadi pendek, kena lagunya tadi itu masat ngapung luhur jauh di awang-awang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah padahal yang benar harus bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi artinya harusnya dipanjangkan, ini malah pendek. Nah, yang seperti ini jelas merubah kepada makna yang diharamkan. Yang diharamkan. Bahkan terakhir mungkin Pak Andre ketika bulan Ramadan yang lalu sebelum Covid ini pernah saya diundang ada kajian seminar tajwid di Masjid Bayan Baru ya, Masjid Al Azhar di Kebayoran Baru ya. Saya diundang hadir, ada pemateri waktu itu yang berkata menyampaikan katanya ada orang sekarang ingin bacaan Al-Quran dengan menggunakan lagu Indonesia Raya. Jelas menurut saya ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ketika ayat Al-Quran menggunakan lagu dengan lagu daerah atau lagu nasional tadi, itu akan merubah kepada tajwidnya. Nah ini yang sepakat ulama mengharamkan. Udah ada 2 versi tuh Pak. Apa? Versi Sunda, versi nasional, versi Jawa yang belum. Yang versi Jawa mungkin Pak Andre yang bisa. Ya, yang jelas kesimpulannya Pak Andre dari kajian baca Al-Quran dengan lagu ini, kesimpulannya ya berdasarkan daripada fatwa ulama dalam kitab At-Tabyin fi Ahkami Tilawatil Kitabil Mubin namanya, tadi sudah kita bahas. Ternyata ya memang kalau tajwid itu sendiri memang sesuatu yang wajib ya. Ya bahkan Imam Ibnu Jazari di dalam kitab Mandumah Jazariyah berkata wal ahdu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana asimu li annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wa sholat. Intinya bahwa menggunakan tajwid kita baca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itulah contoh yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, sampai kepada ulama-ulama mujtahidin, ulama-ulama guru-guru kita ya. Dan kalau alhamdulillah Pak Andre yang sanad yang mutasil sampai Rasulullah, bacaan Al-Quran juga kitab-kitab ya alhamdulillah saya sudah memilikinya. Ini semuanya nikmat dari Allah. Nah kemudian Imam Jazari menambahkan juga dalam bait berikutnya
Katanya id wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ayalamu makhrijal hurufi wa sifatil yantiqu bi afsahil lugati. Wajib kepada mereka umat Islam ini sebelum praktek membaca harus tahu dulu makhrajnya huruf, sifatnya huruf, supaya liyantiqu bi afsahil lugati, supaya mereka membacanya sepasih-pasihnya bacaan sesuai dengan dulu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini memang masalah tajwid sudah sepakat tadi. Nah, kemudian masalah lagu ada yang mengatakan wah enggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Namun tentunya kita sikapi yang mengatakan enggak boleh kita terima apabila lagu-lagu tadi, irama tadi bertentangan dengan ilmu tajwid, dengan kaidah-kaidah contoh dari lagu-lagu tadi. Kemudian kalau yang dibolehkan bahkan disunahkan ketika iramanya itu enggak melanggar kepada ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli tajwid kita. Itu barangkali kesimpulannya, sehingga bijaksanalah ketika menjawab, tidak sekaligus semuanya haram seperti yang, Pak, ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ada pencerahan, terutama pemirsa yang usul kepada saya untuk dijelaskan, mudah-mudahan bisa tercerahkan.